Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari salah satu dari kalian mau mengirim doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semua hari ini sehat semuanya? Ada yang sakit atau izin di harinya? Ada yang sakit ya. Kalau ada yang sakit, kita doakan ya semoga yang sakit di luar sana apapun dia penyakitnya, siapapun dia semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Sebelum dimulai saya absensi terlebih dahulu. Yang sakit atau izin ya. Ana Livian Agustin izin kemana? Ini cara presentasi izin ya. Anastasia Ramadhani, Arsha Hanifah Putri, Arun Misfilaini, Augesti Mutia Zahra, Denisila Arlianti Asya, Desti Amalia, Dinda Zahratun Hasanah, Yas Sabila, Hafidatul Rafi'ah. Izin kemana? Mari. Tadi berangkat tadi ya? Hafidatul Rafi'ah. Lainia Aditya Saputri, Intan Priyana Anugrah. Hadir? Roh. Hadir Roh. Hadir ya. Oh, dia maju sih kan? Dia dipanggil gitu aja. Hadir Roh gitu. Yusyatul Awaliyah. Anda Ningsih. Nia Indriani Renata, Nazaria Nursifa Aulia, Putri Mekarsari. Apa? Ini masuk ya. Baby Biutari. Ini Rohimatin, Risma Yunita, Salsa Anissa Bella, Sehdi Aulia ya, Umi Farhana. Kemana? Dari rumah atau udah berangkat? Oh, Kelir. Itu ya. Tadi berangkat berarti ya. Umi Datun Nisa, Yulia Veronica, Zahra Alia Hadi, Zahra Zata Amani, Zakia Mela Daniyati Lestari, Zalfa Nurul Solah. Yang belum dipanggil
Jadi bangun semua ya. Berarti ini yang alfa 1, yang izin 1, 2, 3. Oke, perhatikan semuanya. Sebelum kita masuk ke mulai pembelajaran yang akan dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, sebagai motivasi diri ya, motivasi diri. Nah, kalian juga bagi kita semuanya gitu ya, untuk selalu meningkatkan kesadaran diri, di mana kesadaran diri itu membuat kita itu berlaku disiplin positif ya, berpola pikir positif, karena apapun yang kita lakukan apabila berpikir positif, maka langkah yang akan kita kerjakan pun akan berdampak positif. Kalau yang kita pikirkan negatif, maka langkah yang akan kita kerjakan mesti berdampak negatif, yang nantinya, yang akhirnya kita sendiri yang akan merasakannya. Jadi berpikir positif, diawali dari berpikir positif, ucapannya juga nanti keluarnya positif, tindakan kita pun juga nanti akan positif. Jika ada di antara kalian semuanya terus kemudian ada berpikir negatif sedikit saja, lebih baik langsung diolah pikiran kita, langsung diganti. Saya nggak boleh berpikir itu, saya nggak boleh sujud, saya nggak harus melakukan sesuatu tindakan atau berpikir negatif ya. Karena dari pikiran yang baik akan memunculkan tindakan yang baik ya. Berpikiran yang jelek akan menunjukkan tindakan yang jelek, yang nantinya akibatnya ke diri kita sendiri yang akan menuai menuai apa yang dikerjakan, bukan orang lain, bukan teman kita yang terus kemudian kita hibahi. Apalagi kalau kita menghibahi teman kita terus kemudian sebenarnya itu kan Pak, hibah, saya membicarakan orang. Misalkan ya, ada orang yang bisa membicarakan orang, terus kemudian dia hibah. Kalau hibahnya dia itu benar ya, hibahnya ngomonginnya itu benar ya, misalkan si aktivis itu benar ya, berarti kita lagi ngomongin atau rasanya. Tapi kalau hibahnya kita nggak benar, misalkan si A kita hibahin tapi dia tidak melakukan seperti itu, berarti kita gitu ya. Kemudian kita harus bisa berpikir positif. Oke, siap ya, berpikir positif ya. Oke, siap. Mungkin itu yang bisa saya berikan, motivasi diri dari untuk kita, untuk kita, dan semuanya akan memberikan manfaat untuk kita semua ya. Kelas 11 angka 1 ini kamu udah kelas 11 ya, artinya sudah naik ke tingkat yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin ya. Bulan ini harus lebih baik dari bulan kemarin. Itu orang-orang yang beruntung. Kalau kamu pengen beruntung, berarti hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, bulan ini harus lebih baik dari bulan kemarin, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Kalian sudah mengejar kelas 11, gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah buat kita semua ya. Kita di sini juga ya manusia biasa ya. Baik, selanjutnya sebelum materi saya lanjutkan, nanti materi yang akan saya sampaikan itu ada di raca lajur. Tujuan pembelajarannya yaitu menyusun raca lajur worksheet. Ya, tujuan kita belajar ini adalah menyusun raca lajur atau worksheet. Bahasa komputernya adalah worksheet. Perusahaan jasa dagang. Ya. Setelah kalian mengevaluasi akun-akun yang terkait di raca lajur, ya, tujuan yang pertama itu
peserta kalian ya, kita semuanya dapat menjelaskan tentang pengertian neraca lajur. Yang kedua, sebelum mengerti neraca lajur, kalian kemarin sudah dijelaskan tentang jurnal penyesuaian. Ya. Peserta didik mampu atau bisa menyusun jurnal penyesuaian. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian dan tujuan neraca lajur. Neraca lajur itu tujuannya buat apa? Ya, itu tujuan pembelajarannya. Yang terakhir, peserta didik dapat membuat itu berarti membuat neraca lajur. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, yaitu proses pembuatan neraca lajur, maka ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi sebelumnya, materi yang sudah kita lewati kemarin, ya, tentang mengenai penyesuaian. Ya. Apakah di antara kalian ada yang mau ditanyakan tentang materi yang kemarin? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Arsya, ya. Sama Salsa. Ya. Salsa mau bertanya apa Salsa? Agak keras Salsa. Pak Izin mau bertanya, Ya, kenapa bisa jurnal penyesuaian? Apa sebenarnya jurnal penyesuaian? Kenapa? Ada jurnal penyesuaian dan apa fungsinya? Kenapa harus ada jurnal penyesuaian gitu ya? Kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Oke, saya jawab. Ya, ada yang bisa bantu jawab nggak? Oke, saya jawab. Jurnal penyesuaian itu fungsinya ya. Jadi menetapkan saldo catatan akun buku besar. Jadi sebelum penyesuaian, catatan akun saldo buku besar. Buku besar kan ada saldonya, ya di saldo. Nah, pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo real. Ya. Jadi saldo yang ada di buku besar, neraca saldo yang sudah dibikin neraca saldo, terus kemudian kita mau masuk ke neraca. Sebelum masuk ke neraca, kita harus membuat jurnal penyesuaian dulu agar saldo yang tertera dalam neraca itu sesuai, ya, sesuai dengan saldo yang sesungguhnya. Maka perlu dibikin jurnal penyesuaian. Contohnya sewa, ya. Sewa itu kita sewa tempat, misalkan gitu ya, kan udah biasa ya. Sewa tempat itu apa ya namanya? Sewa dibayar. Nah, pada saat sewa itu untuk 2 tahun. Nah, pada saat kita nyewa terus kemudian masa periode akuntansinya sudah melampaui batas, maka terus kemudian dibikinlah jurnal penyesuaian. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana cara menghitung jurnal penyesuaian. Ya, cara menghitung jurnal penyesuaian kita sudah itu. Nah, fungsinya tadi saya fungsi ya. Salsa menghitung pendapatan dan beban perusahaan selama periode yang bersangkutan. Kita menghitung pendapatan periode yang bersangkutan. Oke, sama bebannya. Misalkan begini, sewa yang sudah menjadi beban, sewa yang belum menjadi beban, pendapatan yang sudah harus diterima, pendapatan yang belum kita terima, itu perlu disesuaikan tuh. Nah, fungsinya untuk bisa menghitung itu. Itu ya Salsa ya. Oke, itu yang bisa disampaikan. Bisa dipahami Salsa? Ya, bisa. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya. Tan. Gimana Tan? Oke. Kurang keras. Volumenya dikerasin. Mohon maaf, izin bertanya. Maksud dari kerugian piutang itu bagaimana nih Pak? Maksud dari kerugian piutang. Nah, kerugian piutang ini artinya dulu ya, Kerugian piutang artinya taksiran kerugian. Taksiran. Berarti kan perusahaan jasa
Contohnya bank, misalnya. Bank itu kan memberikan piutang, nggak mesti harus bank semuanya. Misalkan ada piutang itu kan berarti kita memberi hutang kepada orang lain atau nasabah itu hutang kepada perusahaan kita. Taksiran kerugian yang timbul karena adanya seluruh atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat tertagih. Nah, itu akan terus kemudian dibuatlah kerugian piutang. Sehingga ketika mereka enggak nyaur, bahasanya enggak nyaur itu kan bisa pailit, bisa bangkrut, ya, bisa terus kemudian buat prestasi itu sebenarnya ada, tapi sungkan buat untuk menyaurkan atau menyetorkan gitu kan. Nah itu kan di catatan akuntansi itu menjadi sebuah kerugian piutang, sebuah kerugian piutang, gitu ya kita ya. Taksiran kerugian, katanya taksiran kerugian. Jadi taksirannya itu biasanya nanti akan dipresentasikan kerugian piutangnya itu berapa, nanti masuk ke pada pos kerugian piutang. Pos kerugian piutang. Itu ya teman-teman. Ada lain yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau gak ada berarti saya anggap jurnal penyesuaian sudah bisa semua ya, sudah mampu bisa membuat jurnal penyesuaian. Oke, kita tiba saatnya untuk masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang neraca laju. Neraca laju. Neraca laju dibuka semuanya di halaman 42. Selanjutnya kita akan membahas tentang neraca apa? Laju. Neraca laju. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait itu. Yang pertama pembelajaran. Ya, sampai pembelajarannya itu adalah menunjukkan tentang pilihan atau penata dan seterusnya. Kalian itu harus bisa membuat, menyampaikan, bisa menerangkan ya tentang pengertian apa neraca laju. Jadi peserta ya bisa membuat neraca laju. Peserta menentukan akun-akun yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Peserta dapat membuat laporan keuangan. Peserta dapat mengetahui akun-akun yang digunakan dalam menutup jurnal setelah nanti menyelesaikan neraca. Peserta dapat menyusun jurnal penyesuaian. Peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian dan tujuan neraca laju. Tujuan pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah peserta didik dapat membuat neraca laju. Membuat. Metode pembelajaran yang kali ini saya ingin berikan itu dengan menggunakan question training, project question training. Jadi menerapkan tentang pembuatan project, pembuatan neraca laju. Pendekatan saintifik metodenya adalah ceramah, diskusi dan inquiry. Ceramah, diskusi dan inquiry. Diskusinya nanti kita akan gunakan tanya jawab. Ya, tanya jawab. Oke, baik. Semuanya aja dibuka di halaman 42. Tentang neraca laju. Pengertian neraca laju. Suatu kertas berkolom-kolom. Neraca laju itu kertas. Ya. Dalam bahasa komputer itu adalah worksheet. Kertas kerja. Nah, kertas kerja. Yang nanti tujuannya itu adalah membantu kita membuat laporan keuangan. Kertas berkolom-kolom, berlaju-laju gitu ya. Berkolom-kolom, berlaju-laju.
Dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Sebelum menyusun laporan keuangan, ya, dipermudah ya, dengan menyusun neraca lajur, karena neraca lajur itu berkolom-kolom. Ya. Semua akun ada di sana. Semua akun yang sudah kita buat nanti ya, itu ada di sana. Di apa? Di neraca lajur. Neraca lajur sangat bermanfaat untuk memeriksa data yang akan disampaikan dalam laporan keuangan. Jadi diperiksa dulu laporan sebelum kita bikin laporan keuangan, kita diperiksa dulu di neraca lajur. Itu pengertian daripada apa? Neraca kertas yang berkolom atau worksheet, kertas kan? Kolomnya banyak, ada akun semuanya di sana. Akun-akun yang ada di kita buat ya, dari mulai transaksi, terus kemudian bikin transaksi apa? Bikin. Nah, setelah bikin jurnal, buku bos. Nah, setelah bikin buku bos bikin neraca saldo. Neraca saldo kemarin apa? Bikin banyak. Nah, setelah disesuaikan baru kita bikin neraca lajur. Dalam menyusun neraca lajur itu tujuan dari menyusun neraca lajur itu ada 4. Tujuannya ada apa? Berapa? 4. Yang pertama, mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Tujuannya, kalau tadi pengertiannya, sekarang tujuannya. Yang kedua, mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi saat menyusun jurnal penyesuaian. Karena nanti di neraca lajur ada neraca saldo sebelum disesuaikan, terus kemudian neraca saldo setelah disesuaikan. Itu di neraca lajur. Jadi mengurangi kesalahan. Mengurangi apa? Kesalahan. Yang ketiga, memeriksa ketepatan perhitungan. Memeriksa ketepatan perhitungan. Ya, karena namanya aja worksheet ya, kertas kan? Kertas kerja. Dibikin dulu ketepatan perhitungannya. Ya, ini gitu ya kan? Tujuannya jalan. Yang keempat, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan penyesuaian merupakan persiapan untuk menyusun laporan keuangan. Tadi yang saya sampaikan, sebelum kita bikin laporan keuangan, kita dipermudah untuk bikin neraca lajur. Ini di sini ada contoh yang sudah ada, ya, yang diberikan dari buku. Kita menggunakan buku LKS, bukan LKS ya namanya ya, buku pendamping pembelajaran. Ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, ya. Jadi di sini juga contohnya itu sudah disesuaikan dengan contoh-contoh yang ada di kurikulum Merdeka mengajar. Berikut contoh akan disusun neraca lajur dari salon Rahma milik Nona Cynthia. Berdasarkan transaksi selama 1 periode, akun neraca saldo dan informasi penulisan tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut. Ini neraca saldo. Sudah ada neraca saldo, ya. Neraca apa? Neraca saldo, ya. Tentunya neraca saldo itu dulunya sudah ada transaksi-transaksi yang termasuk. Yang masuk dulunya ada transaksi-transaksi yang, terus kemudian ketemu neraca saldo. Anggap saja itu neraca saldo sudah fix dari buku besar yang kemarin, yang kita bikin kemarin. Anggap saja itu sudah ada neraca saldo gitu aja. Ya. Sudah ada apa? Neraca saldo. Ini contoh yang contoh contoh untuk neraca lajur. Jadi kamu tak berikan contoh dulu. Setelah kalian contohnya tahu, pengertiannya tahu, pemahamannya tahu, tujuan pembelajarannya tahu, tujuan daripada membuat neraca lajur sudah tahu. Nanti selanjutnya kalian baru melakukan project. Gitu.
ya. Baik, setelah saya menerangkan tentang neraca lajur, pengertian daripada neraca lajur, tujuan neraca lajur. Nah, tiba saatnya kita ya diskusi aja ya. Maksudnya tanya jawab lah ya. Tanya jawab. Nih, ada pertanyaan buat kalian. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan menyusun laporan keuangan? Bagaimana? Ada yang tahu? Ya, Mila dan Nia Lestari. Bagaimana cara perusahaan menyusun laporan keuangan? Dari pengumpulan data-data transaksi, kemudian dicatat pada jurnal dan buku besar, lalu dibikin neraca saldo, kemudian akun-akun yang perlu disesuaikan dan dibikin jurnal penyesuaian dan bikin neraca saldo. Setelah disesuaikan ditaksir dengan neraca lajur, kemudian membikin laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Oke, ini sudah komplit semua ya. Berarti laporan keuangan itu sudah komplit ya. Dari mulai transaksi ya, mengumpulkan data-data transaksi ya. Bagus sekali Mila jawabannya. Tepuk tangan dong untuk Mila. Apa ya? Ya begitu ya. Jadi kalau pembelajaran ya harus semangat gitu ya. Jangan apa ya namanya, kita itu harus semangat gitu ya. Harus semangat. Oke, betul sekali Mila. Cara menyusun laporan keuangan yang pertama ya, mengumpulkan data-data dulu. Data-data transaksi dikumpulkan terlebih dahulu ya. Data transaksi. Setelah itu kemudian dicatat dalam jurnal. Setelah dicatat dalam jurnal baru buku besar, lalu membuat neraca saldo, kemudian yang perlu disesuaikan adalah jurnal penyesuaian. Setelah itu baru bikin neraca bikin laporan laba rugi. Setelah bikin laporan laba rugi, bikin apa? Ya, laporan laba rugi ada. Oke. Pertanyaan kedua. Ini kuis singkat aja ya, kuis singkat saja. Artinya ya biar kita itu nggak jenuh dalam kelas aja. Kuis singkat saja. Nih, ada pertanyaan yang kedua nih. Siapa yang bisa jawab? Komponen apa saja yang tersedia pada neraca lajur? Komponen apa saja komponennya ya? Komponen apa saja yang tersedia pada neraca lajur? Yang bisa jawab? Saya. Oke, Rini kamu nyiapin. Apa aja neraca lajur? Komponennya. Yang pertama neraca saldo, Ya. kedua ayat jurnal penyesuaian, ketiga neraca setelah disesuaikan, keempat laporan laba rugi, kelima neraca. Oke. Yang pertama tadi apa? Neraca saldo. Neraca saldo komponennya ya. Berarti komponen itu ada di kolom-kolom buku ya tadi ya. Komponen yang ada di kolom-kolom buku. Bagus sekali Rini. Tepuk tangan dong berarti. Ini jawaban yang bagus ya. Gitu dong, kayak ini dong, ya pintar. Oke, ini betul sekali ini ya. Yang pertama neraca saldo, terus kemudian ada ayat jurnal penyesuaian, terus kemudian ada ayat jurnal neraca jurnal setelah disesuaikan, terus kemudian ada laporan laba rugi dan ada neraca. Itu ya kuis singkat ini ya, mudah-mudahan bisa apa ya namanya bermanfaat lah buat kita ya, pembelajaran yang seperti ini ya, serius gitu ya, yang nggak monoton gitu. Setelah tadi juga disampaikan ya beberapa hal tentang materi neraca lajur ya. Ada beberapa refleksi buat kalian ya tentang bagaimana cara tentang apa dan lanjut bebas ya refleksinya.
Nika. Mas, ini refleksinya. Refleksi itu berarti umpan balik ya. Refleksi adalah umpan balik yang kalian berikan kepada berarti dari kuis, belajar itu bisa apa ya, bermanfaat dari kalian senang gitu ya. Apakah semua anak-anak semuanya ya setelah tadi kuis yang saya berikan itu pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu apakah kalian suka dari kuis yang tadi berikan? Silakan berikan saran kepada kami, pendapat kepada kami untuk kemajuan, saran dan kritik untuk kemajuan yang bisa ya, untuk kemajuan kita bersama lah. Apakah ada ya? Dan saran lah, sampaikan saran, sampaikan pada sebelumnya. Ada? Ya, Nika. Kami sangat suka dengan kuis dan pertanyaan yang Bapak berikan. Saran kami kalau bisa menambah pertanyaan yang diberikan kepada Bapak agar semua siswa bisa menjawab satu demi satu. Wah, terima kasih atas sarannya. Sarannya bagus sekali ya. Jadi sarannya apa? Saya ulangi lagi Nika. Sarannya apa Nika? Saran kami kalau bisa menambah pertanyaan yang diberikan kepada Bapak agar semua siswa bisa menjawab satu demi satu. Oh, berarti pertanyaannya diperbanyak gitu ya. Ya, mungkin minggu depan lain waktu setelah kita ketemu lagi, saya siapkan pertanyaan banyak ya kalian itu ya kalian untuk menjawabnya masing-masing dari kalian. Oke, baik sekali sarannya. Ada yang lain? Saran yang lain? Saya Pak. Oh ya, sama Manda. Gimana Manda? Kami sangat merasa puas dengan kuis dan pertanyaan yang telah Bapak berikan. Terima kasih. Coba sarannya. Sama sarannya? Apa? Saya memberikan pertanyaan kepada semua siswa. Oh gitu. Oke, berarti kuisnya diperbanyak, pertanyaan diperbanyak gitu ya, agar semua siswa itu bisa menjawab pertanyaannya, bukan cuma sebatas contoh atau 2 kali 5 anak aja ya, tapi semuanya biar bisa menjawab pertanyaan. Ya, kalau semuanya bisa menjawab pertanyaan, berarti materi yang kamu sampaikan itu nyambung ya, nyampe kepada kalian yang dari materi yang diberikan itu bisa bermanfaat kepada kita semua. Nah, langkah selanjutnya setelah itu kita akan melakukan ya memberikan kesempatan kepada kamu kalian semuanya untuk ya berimajinasi ya, menuliskan apa yang Anda ketahui tentang neraca laju. Silakan dibuka bukunya, terus kemudian kalian berimajinasi, boleh satu bangku bertanya-tanya gitu ya, melakukan menuliskan kembali apa yang sudah diajarkan, yaitu tentang neraca laju. Silakan dikerjakan dulu ya, dikerjakan dulu, silakan. Main map boleh, main map itu kan berarti peta ya. Level laju apa boleh, silakan bebas. Bebas. Tulis saja apa yang kalian ketahui tentang neraca laju, tulis saya tulis peralak gitu. Gak apa, santai aja. Ojom, buat lama sudah terlalu lama ya, seperti aja mulai. Buat menuliskan.
Oke, baik. Selanjutnya setelah kalian melakukan suatu tindakan main app, apa saja pengertian rasa racun, ada yang mau disampaikan? Ya, saya beri kesempatan untuk membagikan. Ya, beri kesempatan untuk membagikan. Ada di antara kalian mau membagikan pola pikirnya kalian tentang rasa racun? Ya, Senti, silakan Senti. Senti, maju ke depan Senti. Wah, ini bagus sekali ya. Senti. Ya, menurut Senti, apa yang menurut Senti menurut rasa racun itu apa? Menurut saya, neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Bermanfaat untuk memeriksa data yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Ya, mudah-mudahan yang diberikan Senti itu bisa mengimajinasi kita semua agar bisa mengerti tentang neraca lajur. Oke, langkah selanjutnya silakan kalian bekerja dalam kelompok. Nanti setelah saya bikin kalian disuruh bikin kelompok, tempat duduknya nanti disediakan kelompok masing-masing ya. Bikin kelompok untuk mendiskusikan bagaimana menyusun neraca lajur. Terus kemudian dibikinlah neraca lajur. Begitu ya? Ya. Silakan tempat duduknya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan tempat duduknya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan diskusi dulu, diskusi ya. Diskusi terlebih dahulu, bikin neraca lajur. Sama bikin neraca lajurnya ya, bikin neraca lajurnya. Baik, kelompoknya sudah ya. Saya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Contohnya kan sudah ada, contohnya sudah ada di situ. Nah, sekarang setelah itu ada waktu beberapa menit. Yang pertama itu kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek berupa tahapan-tahapan pengumpulan. Ya, bikin kertas kerja, bikin neraca lajur. Oke ya, bikin neraca lajur. Tahap pertama menganalisis laporan yang harus tersedia dalam neraca lajur. Tahap pertama menganalisis dulu, dianalisis ya. Silakan kalian dianalisis. Tahap pertama neraca lajur ini dianalisis semuanya. Yang kedua membuat neraca lajur, dan yang ketiga menyusun laporan neraca lajur. Oke, tahap pertama 5 menit aja ya, 5 menit 10 menit. 10 menit. Wah, bagus sekali di sini banyak cepat ya berarti ya. Oke, 5 menit kalian bikin persiapan dulu. Oke, setelah analisis dia sudah disiapkan, terus kemudian mulailah proyeknya. Bikin neraca lajur. Silakan dibikin neraca lajurnya. Oke. Ya, neraca lajurnya ya. Oke. Waktunya berapa? 10 menit? 5 menit? 5 menit. 5 menit. Oke, 5 menit. Bikin neraca lajur ya? Iya, Pak. Mana? Pembuatannya mana? Ini. Yang sudah dibuat mana? Ini. Kelompok berapa satu ini, Rin? Kelompok satu. Kelompok 1. Oke. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Ya. Oh, bikin.
Baca lajur. Ada kesulitan di sini? Gak ada. Oke, siap. Nanti Risma, kamu presentasi ya? Oke. Ini kelompoknya si Denis. Mila, kelompok 4 ini Mil ya. Oke. Sudah bisa semua bikin baca lajur? Selanjutnya nanti kalian ada untuk lebih memahami gitu ya. Nanti selanjutnya akan ada contoh studi kasus lagi. Ya, untuk bikin pelajaran.